Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asaview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Oppo A16 yang kondisi LCD-nya seperti ini pecah. LCD ini juga bisa dipasangkan di Realme C25s. Untuk kedua seri ini menggunakan LCD yang sama dan cara pemasangannya juga hampir sama. Perbedaannya hanyalah ada di ketika kita membuka casing belakang. Untuk Oppo A16 membuka casing belakangnya seperti ini. Kita buka casing belakangnya dengan cara dipanasi terlebih dahulu dengan menggunakan blower, head dryer, atau menggunakan alat pemanas lainnya. Bisa juga menggunakan separator LCD. Yang pasti digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Untuk Realme C25 membuka tutup belakangnya tidak usah menggunakan blower uap atau menggunakan pemanas seperti ini. Langsung saja dibuka dengan menggunakan tangan biasa. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Dan semoga juga dimudahkan segala urusannya. Dan semoga juga dimudahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah cukup panas, kita lanjutkan dengan pembukaan tutup belakangnya atau back cover-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya dan dilanjutkan dengan menggunakan mika bekas tempered glass. Ini adalah mika bekas tempered glass. Kita sisit seperti ini. Hati-hati pada bagian kirinya, karena di bagian kirinya ini ada fingerprintnya, ada fleksibel fingerprint. Jangan sampai fleksibel fingerprintnya terputus karena tersisat terlampau dalam. Sedikit saja untuk bagian kirinya. Kita pelan-pelan untuk membukanya. Tutup belakangnya sudah terbuka seperti ini untuk Oppo A16-nya. Dan kita lanjutkan dengan pembukaan baut-baut penutup mesinnya. Dan buka dulu untuk penutup kameranya karena bautnya terselip sedikit di bawah penutup kamera. Kita buka sedikit dan kita lanjutkan lagi dengan pembukaan bagian bawahnya, baut-bautnya. SIM tray-nya sampai kelupaan untuk melepasnya. Kita lepas dulu SIM tray-nya dan kita lanjutkan dengan pembukaan penutup mesinnya. Dan kita lepas fingernya. Kita lepas soket baterainya. Kita juga lepas fleksibel LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru. Kita pasang dulu soket LCD yang baru. Dan kita pasang soket baterainya. Dan kita nyalakan HP-nya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita yakinkan berjalannya dengan normal. Kita coba untuk mengatur kontras lampunya. Dan kita coba untuk masuk ke engineer mode dengan menekan bintang pagar 899 pagar. Dan kita coba manual test. Dan kita geser ke kanan dan touchscreen dan ditekan breathing test. Dan kita coba untuk menggeser-gesernya seperti ini. Kita geser-geser sampai semua tempat
itu kita geser atau kita lukis bergaris-garis semuanya. Ini membuktikan bahwa semua tempat yang ada di layar ini berjalan dengan normal apabila ada garis-garisnya semuanya. Atau kita bisa juga mencoba untuk menggeser-geser ikonnya. Kita tekan dan kita geser ikonnya seperti ini. Kita geser-geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sampai semua tempatnya bisa berjalan, ikon itu bisa berjalan terus-menerus. Dan kita coba lagi untuk mencoba melakukan pengetikan di dalam pesan. Kita coba ketikkan huruf-hurufnya sampai semua hurufnya terketik semuanya. Kita coba merespon HP-nya dengan mematikan dan menghidupkan kembali untuk mencoba fungsi lampu LCD-nya. Dan kita matikan HP-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan head layer, atau menggunakan blower uap, atau menggunakan alat pemanas yang lainnya. Yang pastinya alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan pengangkatan baterainya. Setelah dirasa cukup panas, kita angkat baterainya. Dan kita lepas LCD-nya. Di sini saya juga menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Dan kita lanjutkan dengan menggunakan mika seperti tadi. Kita sisit sampai LCD itu terlepas. Setelah LCD terlepas, kita akan membersihkan bekas-bekas lem, bekas-bekas LCD yang pecah di frame-nya, di body frame-nya, dan kita lanjutkan dengan pembersihan lem-lem yang membekas di body frame-nya seperti ini. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah dirasa cukup bersih, kita bersihkan juga untuk LCD yang baru agar siap untuk dipasang. Kita bersihkan untuk segel-segelnya yang menempel, dan kita ambil kembali penutup speakernya apabila penutup speakernya nempel di LCD yang lama seperti ini. Ini penutup speakernya nempel di LCD yang lama. Kita ambil kembali dan kita kasih sedikit lem di speakernya ini. Kita kasih sedikit aja lemnya di bawah-bawahnya, dan kita tempelkan kembali di body frame-nya di sini. Atau bisa juga ditempelkan di LCD yang baru, mana yang lebih mempermudah pemasangannya aja. Biasanya lebih mempermudah pemasangannya diletakkan di body frame seperti ini. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada body frame-nya. Kita kasih lem pada body frame-nya. Di sini saya menggunakan lem tipe T7000. Lem warna hitam, dan hati-hati bagian atasnya karena di bagian atas itu adalah bagian sensornya untuk tidak memberikan lem secara berlebihan agar tidak menutupi sensornya. Kita kasih lem secara merata dan menyeluruh secukupnya saja. Kita kasih juga bagian tengahnya seperti ini, titik-titik untuk memperkuat penempelan LCD. Ini adalah bagian sensornya. Kita kasih sedikit aja, tapi jangan sampai menutupi sensornya. Kalau memang dirasa berlebihan bisa dibersihkan kembali seperti ini. Kita bersihkan kembali aja bagian sensornya, dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD mulai dari bawah. Kita pasang secara plak bagian bawah, dan kita urut untuk ke atasnya. Kita plakkan juga bagian atasnya. Kita presisikan semuanya. Kita senterkan antara atas, bawah, kanan dan kiri. Setelah dirasa cukup, kita lanjutkan dengan pemberian isolasi. Kita berikan isolasi seperti ini.
Isolasi ini berfungsi untuk menahan sementara LCD-nya sampai lem LCD dirasa kuat dan kering. Di sini hanya digunakan untuk menahan saja, bukan untuk merapatkan atau memberikan tekanan yang berlebihan. Tidak usah memberikan tekanan berlebihan, nanti malah menghasilkan hal yang tidak maksimal. Jadi secukupnya saja agar dia menahan aja LCD-nya agar tidak ke atas kembali atau terlepas kembali. Kita berikan secara merata untuk isolasinya. Dan kita akan menunggu sementara waktu, mungkin berkisar sekitar 30 menit sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Setelah lem dirasa kuat dan kering, kita lanjutkan dengan pelepasan semua isolasinya. Kita lepas semua isolasinya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas lem-lem yang menempel di sekitar pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem itu dengan menggunakan tangan seperti ini atau dengan menggunakan alat apapun. Pokoknya dibersihkan sebersih-bersihnya ala kadarnya sampai dirasa tidak belepotan atau tidak ada bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggirnya, agar terlihat bersih dan tidak belepotan. Setelah dirasa cukup bersih, kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya. Ini adalah soket LCD-nya. Kita bersihkan dulu soket LCD-nya agar meyakinkan tidak ada kotoran. Kita pasang soket LCD-nya. Ini adalah soket untuk menuju papan bawah tadi kelepas, dan kita pasang juga. Dan kita pasang baterainya. Kita pasang baterainya, kita rapatkan. Kita tekan-tekan baterainya dan kita pasang soket baterainya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan flexible fingerprint-nya untuk memasang casing penutup mesinnya. Ini adalah casing atau bezel penutup mesinnya. Kita coba untuk menyalakan HP-nya, kita yakinkan HP-nya nyala dahulu. Kita lanjutkan dengan pemasangan kembali baut-baut penutup mesinnya. Kita pasang semua baut-bautnya. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali untuk membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita lepas kembali juga ini tadi untuk kameranya. Ada dua baut yang terhalang penutup kameranya. Kita pasang kembali. Kita lepas dan kita pasang kembali. Dan kita lanjutkan dengan pengeleman kembali penutup belakangnya atau back covernya. Ini adalah back cover handphone Oppo A16. Dan kita pasang back cover atau penutup belakangnya. Kita rapatkan, kita tekan-tekan sedikit agar semuanya terpasang dengan presisi dan rapat plak tertempel pada body frame-nya. Kita kasihkan juga isolasi untuk menahan sementara penutup belakangnya agar tidak terlepas sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Kita kasih untuk menahan aja sementara. Mungkin juga di sini menunggu juga sekitar 30 menit sampai
dirasa kuat dan kering untuk back covernya. Setelah dirasa lemnya kering, kita lanjutkan, kita lepasi semuanya, isolasinya, dan kita bersihkan bekas lem yang menempel di back covernya. Kita bersihkan agar nampak bersih di back covernya. Dan kita lanjutkan juga dengan pembersihan bekas lem atau kotoran yang menempel di LCD-nya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih agar tidak terlihat ada kotoran sama sekali. Dan kita akan lanjutkan dengan percobaan fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.